ودعا لسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا بنية الدعاء والقبول لنا بكل شيء وصلاح الشأن والله والرضايا تابعة لكل شر جالبة لكل خير شر الأسباب اللهم إنه غربة وكيف قال العباد والحول محمد سورة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Mana sekarang? Ila al-ilmu harbun. Ikuti baca dulu semua. Baca dengan keras, dengan lanja yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila al-ilmu harbun lil muta'ali. Halaman 47 kitab yang seperti ini, kitab yang halaman 47. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu harbun lil muta'ali. As-sayli harbun lil makanil 'ali. Banyak yang tidak punya kitabnya. Mestinya harus diusahakan, karena ini pengajian tetap terus walaupun nanti antam ya undang lagi. Mestinya diusahakan semua pegang kitab. Lagi waqila bijaddin la bijiddin kullu majdi fahal jaddun bila jiddin bimujdi fakam abdin yaqumu maqama hurrin wa kam hurrin yaqumu maqama abdin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih melanjutkan pembahasan bahwa orang yang menuntut ilmu itu harus menjauhi akhlak yang tidak baik. Karena akhlak yang tidak baik itu digambarkan seperti anjing. Sebagaimana kalau di dalam rumah ada anjing, malaikat tidak mau masuk. Begitulah kalau di hati seseorang itu ada akhlak yang tidak baik, maka malaikat tidak mau datang untuk memberikan rahmat, untuk memberikan anugerah kepada hati yang orang itu akhlaknya tidak baik. Salah satu di antara sekian banyak akhlak yang tidak baik itu adalah sombong. Sombong itu apa? Menolak kebenaran. Dikandani sombong gak nerimo itu sombong. Terus yang kedua
meremehkan orang lain. Nah, maka disebutkan dalam syair ini bila den ngendikaake al ilmu utawi ilmu iku harbun satru utawa musuh. Asalnya harbun itu memerangi, peperangan. Ilmu itu apa? Musuh, satu apa? Lil muta'ali marang wong kang kumaluhur utawa sombong. Ilmu itu adalah musuh bagi orang yang sombong. Artinya selama ada sifat sombong, ilmu tidak akan masuk. Digambarkan seperti apa? Kasaili, koyok banjir iku harbun satru lil makanil ali marang panggonan kang dhuwur. Jadi ilmu itu ya musuh bagi orang yang sombong, artinya tidak akan sampai kepada orang sombong. Sebagaimana kalau ada banjir tidak akan mengenai dataran yang tinggi, tempat yang tinggi tidak kena air, tidak dapat air. Nah, maka setiap orang yang beriman itu harus memiliki sifat tawadhu. Lawan sombong adalah tawadhu. Ya, orang mukmin itu harus memiliki sifat tawadhu. Sebab apa? Orang mukmin beriman bahwa apapun yang ada ini hanya milik Allah. Jadi siapapun, sehebat apapun, punya apapun, tetap semuanya milik Allah. Semuanya di mata Allah sama. Seluruh manusia, nah itu di dalam pandangan Allah sama-sama tidak bisa apa-apa, sama-sama tidak punya apa-apa. Tidak ada bedanya antara orang yang paling kaya di dunia maupun yang paling melarat di dunia, sama-sama tidak punya. Ya, kekayaan itu semata-mata milik Allah. Kalau Allah cabut ya mungkin orang yang tadinya paling kaya bisa jadi orang paling melarat. Ya. Banyak itu contoh-contoh sejak zaman dulu. Orang yang tadinya terkaya ya di daerah itu karena ada sombong sedikit akhirnya dicabut kekayaannya. Ya, sebaliknya orang yang tadinya melarat ya akhirnya dirubah jadi kaya, itu banyak. Maka orang harus takut demikian. Jadi bukan kita yang mampu tapi Allah. Seperti diceritakan ya, Anda seorang yang kaya raya tapi dia sombong ya. Tanda sombong itu apa? Meremehkan orang melarat, tidak punya rasa belas kasih, ngejek orang. Suatu saat ada orang kaya raya, kemudian datang pengemis ke rumah orang yang kaya raya ini. Setelah dia pengemis itu minta-minta, akhirnya orang yang kaya raya ini keluar, ada pengemis itu tidak dikasih apa-apa malah dibentak. Jadi masalah gak keyopo disentak pengemis itu. Ini orang itu jangan demikian. Kalaupun tidak bisa berbuat baik kepada orang, ya jangan sampai berbuat jelek. Kalau tidak bisa menyenangkan hati orang, jangan sampai menyakiti hati orang, minimal. Nah ini enggak gitu loh. Mesti ini gak ngekei ya ngomong sing apik mesti ini. Enggak, mesti ini harus puro. Itu sih sopan. Kalau wis gak ngekei nyentak ngilokno. Nah, ini padahal kata Nabi dalam hadis umpama wong iku ngekei ya. Misalnya waktu itu punya uang 1 juta. Terus ono pengemis separuh hartanya dikasih. Bisa akan apa? Ono pengemis iki dhek duwe 1 juta terus iki 500.000 dikekno. Iki lho, tapi karo nyentak, karo ngilokno.
itu kata Nabi gak sumbut ganjaran si gedian dusoni ngilokno ngenyek nyakiti hati daripada memberi apa separuh hartanya. Itu padahal ngekei separuh hartanya loh. Misalnya dari waktu itu duit 1 juta dikekno 500.000, tapi kalau nyentak nyakiti hati iku si gedian dusoni ngelarakno atine wong itu. Opo maneh gitu loh. Kalau wis kadang-kadang ngekei 2.000 baru nyentaknya. Apa meneh sare wis gak ngekei blas apa? Ya, nyentak ini bukan sifatnya orang mukmin, bukan sifatnya orang berakal ya. Jadi orang berakal itu kalau tidak bisa berbuat baik kepada orang minimal tidak sampai menyakiti orang. Itu baru orang ini dianggap punya akhlak paling rendah. Ya, kalau tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah itu minimal orang baru dianggap punya akhlak yang paling rendah. Ya, kalau bisa di samping tidak pernah menyakiti orang harus ada manfaat pada orang lain, harus bisa menyenangkan orang dengan cara apapun. Kalaupun tidak bisa dengan memberikan harta, memberikan bantuan uang, minimal dengan ucapan yang baik, punten, ya, sanes wakdal misalnya, ya, itu enak gitu lah. Jadi ngusir tapi dengan ucapan yang baik. Akhirnya yang namanya pengemis itu nelongso atine, loro atine, warek, padahal butuh jaluk bantuan, padahal itu orang kaya, kalau wis gak ngekei sentak ya, langsung nelongso itu kembali dengan hati yang ya sakit hatinya, Allah ya tidak terima itu ya. Akhirnya yang namanya Allah ya Maha Kuasa ya, jadi bisa mencabut apapun yang telah diberikan pada seseorang ya. Nah, itu sebab gampang saja itu ya. Jadi walaupun tadinya mungkin jadi pengusaha besar ya, akhirnya bangkrut, rusak usahanya, mungkin rugi atau ditipu orang atau mungkin kena bala, habis sama sekali. Jadi tambah habis sampai bangkrut ya. Sampai si istri daripada orang yang kaya ini tidak kuat ya. Gara-gara tidak punya rasa belas kasihan kepada orang melarat ini, istrinya pun juga tidak kuat, akhirnya minta cerai, diusir itu suaminya, diusir ya. Itu hakikatnya, walaupun yang ngusir itu istrinya, hakikatnya yang ngusir Allah ya, karena atas kesalahannya ini. Maka orang yang tadinya pengemis itu gara-gara disakiti oleh orang yang kaya ini berubah gitu. Nggak tahu dia sebab apa, bisnis apa berhasil. Mungkin berapa berhasil sampai jadi pengusaha besar, jadi orang kaya raya. Setelah jadi orang kaya raya, dia tahu bahwa istri orang tadi itu sudah dicerai dan kelihatannya istrinya baik akhlaknya, maka dikawin itu oleh orang yang tadinya ngemis yang sudah berubah jadi orang kaya. Setelah dikawin bahagia karena suaminya itu loman, suaminya loman. Makanya orang milih jodoh itu yang paling penting satu iman, akhlaknya baik, terus loman ya. Manusia sugih ya apa tapi medit tidak akan bisa membahagiakan. Kuncinya itu loman. Saya punya guru, ya benar itu begitu ya, itu ukuran loman. Nah ini juga begitu contohnya, karena bakhil ya tidak akan bahagia. Nah sedangkan ya si pengemis tadi itu ya ketika jadi orang kaya ini loman, biasanya ngono, nek wong iku asale melarat terus sugih itu biasanya baik, karena tahu dulunya melarat ya. Akhirnya setelah hidup bahagia karena baik akhlaknya suami ini, suatu saat pas dia sedang makan bersama istri yang baru tadi itu ya, ada pengemis datang gitu. Pengemis datang, si suaminya itu baik gitu loh ya.
kasih ono ya, rupanya pengemis itu kayak ono iki, kayak ono gini. Istrinya keluar ngasih, ya, ngasih makanan, ngasih uang. Setelah diberikan itu, istrinya masuk itu sambil nangis. Akhirnya kata suami yang baru, "Apa nangis? Eman ta awakmu? Ojo emane marang donya iku. Ono wong mes iku kek ono sing anu." Nah, akhirnya kata istrinya, "Mboten Mas, kula nangis iki mboten krana niku." "Lha apa?" "Sing ngemis niku mantan." Mantan apa? Mantan suaminya. Kaget itu yang apa? Yang suami baru kaget. Mantan siapa? Iku bojo kula sing biyen. Ya. Apa? Terus kata suami yang baru, "Awakmu ro dik sapa aku?" "Sapa aku?" Mboten merah. "Aku iki sing disentak karo bojomu biyen iku, diusir kan." Aku ini ya, akhirnya dirubah. Seperti itu Allah, salah satu di antara sekian banyak contoh. Maka jangan ya, jangan sampai ada sedikit sombong. Apapun kelebihan itu bukan miliknya, itu hanya titipan dari Allah. Kelebihan harta, kelebihan apa? Ya ilmu, merasa paling alim, ya paling pintar, paling jangan, itu semua titipan. Kalau Allah cabut sesaat bisa hilang itu. Orang yang paling bodoh bisa dirubah jadi orang pintar bisa ya. Begitu tentang apa kesempurnaan fisik, ganteng, apa cantik, jangan. Ini titipan, semua titipannya. Jadi betapa banyak ini apa kadang-kadang ketika menyombongkan kecantikannya suka khawatir aku ternyata apa ya tidak diberi oleh Allah jodoh yang baik ya. Kadang-kadang orang yang biasa mungkin dinyek oleh konco-konco ini ternyata Allah ngasih jodoh yang baik. Seperti itu, jangan apa harus hati-hati apa orang terutama orang yang belajar ilmu agama yang ngerti bahwa apa sifat yang tercela itu sombong dan sifat yang terpuji adalah rendah hati, tawadhu. Diterangkan bahwa di saat apa Nabiullah Musa alaihissalam ketika kan apa diberi kitab suci itu dipilihkan oleh Allah tempat-tempat di antara sekian banyak gunung-gunung itu di dunia, di antara gunung itu oleh Allah diletakkan mana ya Nabi Musa nanti itu akan tempat yang ditempati untuk menerima wahyu kitab Taurat. Akhirnya apa? Semua gunung-gunung itu kepingin. Ternyata yang dipilih oleh Allah gunung apa itu Tur Sina ya. Tur Sina itu ternyata kenapa kok Allah menempatkan gunung? Karena di antara sekian banyak gunung yang paling punya tawadhu ya gunung itu. Jadi jangan dikira apa manusia saja yang punya sifat yang baik ya, termasuk tanah-tanah itu Allah kasih ya. Semua itu apa sebenarnya hidup tapi kita tidak tahu ya. Jadi batu, tanah itu bisa ngomong sebenarnya, saking kita tidak dengar. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW ya, itu karena Nabi mukjizat ya. Jadi pada saat Sayyidina Ali berjalan bersama Nabi Muhammad SAW ya, tidaklah apa menemui pohon, batu, kecuali semua mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum Muhammad, Assalamualaikum. Setiap itu ditampakkan waktu itu apa? Pada pendengaran Sayyidina Ali. Semua mengucapkan. Itu berarti apa? Semua bisa ngomong gitu, Pak. Begitu suatu saat ketika Nabi ngambil beberapa batu itu bertasbih didengar, terus disuruh pegang sama Sayyidina Abu Bakar, apa kedengaran tasbihnya batu itu. Ya. Begitu dipegang kepada Sayyidina Umar seperti itu, karena waktu itu ditampakkan oleh Allah bahwa apa semua itu bisa bicara. Hanya manusia yang tidak paham apa itu apa bicaranya batu, bicaranya tanah ya. Termasuk di antara sekian banyak gunung kata Allah, gunung yang paling tawadhu adalah gunung
kursinya. Maka Allah pilih jadi tempat Nabi Musa menerima wahyu, menerima kitab Taurat. Begitulah manusia di dunia ini yang paling tawadhu, ya. Yang paling tawadhu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau lah ya satu-satunya Rasul yang paling dimuliakan oleh Allah. Ya, maka beliau dipuji secara khusus oleh Allah itu bukan karena fisiknya, bukan karena banyak ibadahnya, bukan karena banyak ilmunya, tapi karena akhlak. Di antara akhlak yang paling menonjol tawadhu Nabi itu. Udah, maka tidak ada yang diangkat derajatnya sampai di Isra Mi'rajkan sampai ke langit 7, sampai di atasnya, sampai ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, sampai malaikat Jibril tidak mampu mengikuti Nabi. Itu karena beliau paling tawadhunya orang. Padahal beliau paling sempurna segala-galanya. Ganteng itu sak ono sak dunya, sembarangi, kuwate, fasehe, alimi, tapi beliau paling tawadhunya orang. Maka ini pelajaran terutama bagi santri-santri. Jadi punya kelebihan apapun harus disadari itu bukan miliknya, itu hanya ujian dari Allah, titipan Allah sesaat. Ya, sekarang waqilah lan den ngendikaake akan bijadin iku kelawan pitulungi Allah. La bijidin ora kelawan nemen-nemeni. Kullu majid utawi saben-saben kemuliaan. Jadi harus disadari bahwa kemuliaan apapun itu semata-mata karena pertolongan Allah. Jadi kata-kata bijadin dengan disebut pertama itu mengandung arti hanya, lek bahasa Indonesia hanya. Seperti iyyaka na'budu, didhawuhkan iyyaka itu apa? Hanya kepada engkau. Ya. Itu hanya dengan pertolongan Allah. Jadi kalau jadin itu apa? Pertolongan Allah, ya, ketentuan Allah. Kalau jiddin apa? Sungguh-sungguh. Kullu majdi utawi saben-saben kemuliaan itu karena pertolongan Allah, karena anugerah Allah, karena sudah ada catatan dari Allah. Seperti ya kaya misalnya, itu semata-mata karena catatan Allah, pertolongan Allah, bukan karena usaha manusia. Orang kaya itu loh, buktinya semua orang pasti kepingin kaya ya, kerja kadang-kadang saking kepingin sugih kadang-kadang sampai ke istirahat nyebut opo dilihat ini. Tapi kalau catatannya bukan catatan orang kaya, bisa jadi orang kaya? Tidak. Jadi semua itu hanya karena pertolongan Allah. Allah memilih itu tak kei itu dilala kersane Allah gampang. Ya berhasil. Kadang-kadang justru yang dibuat kaya itu wong bodoh. Kadang-kadang dia gak sekolah, gak kuliah, tapi jadi pengusaha besar. Kadang sekolah sampai S2, S3, ngeledek ijazah gak kambuh. Jadi kadang-kadang kuli bangunan banyak itu yang S2 jadi kuli bangunan ya. Ada yang melijo. Itu banyak itu Nah, ini menunjukkan bahwa ya, kemuliaan itu karena pertolongan Allah, bukan karena usaha. Walaupun syariatnya orang harus berusaha kepingin usaha, tapi jangan sampai diyakini karena usaha ini gitu. Kalau orang itu yakin saya usaha ini sama kerja saya ini, itu menyebabkan sombong gitu, saya ini sergap makanya saya sukses. Nah, sergap ya awakmu lek gak ditulungi Allah ndak bisa. Kamu sergap iku sing nyergapno Allah kok. Ya, tetep ndak boleh ngakoni gitu, Jadi ini orang harus selalu syukur, alhamdulillah, walaupun dia sungguh-sungguh belajar pondok terus hasil tetap jangan
merasa itu atas andil dirinya, tapi ini semata-mata karena pertolongan Allah, bukan karena kesungguhanmu. Sebab awakmu sungguh-sungguh ya Allah sing ngersakno, gitu apa? Tak boleh orang itu apa? Merasa aku iki iso hasil ini, aku ahli tirakat, aku berbengi, aku wiritan aku. Ya, orang begitu itu namanya tidak tahu diri. Padahal awakmu iso tirakat itu yang menghendaki bisa tirakat siapa? Bisa tangi bengi sih menghendaki, yang memudahkan bangun malam siapa? Allah. Diakoni tidak boleh. Walaupun kita berusaha, cuma jangan merasa seolah-olah itu timbul dari kekuatan dirinya, ndak. Jadi 100% kita bisa apapun itu apa? Atas pertolongan Allah. Sehingga kok lihat hasil ya Allah sing ngasilno. Sampai dadi wong mulya ya Allah yang memuliakan. Sampai iso mlebu swarga ya Allah sing nglebokno. Duduk krana usahane. Walaupun dia berusaha. Itu maknanya begitu, maknanya syair ini. Dengan pertolongan Allah, hanya dengan pertolongan Allah, hanya dengan anugerah dan kasihan Allah, kamu dapat kemuliaan apapun apa? Itu karena pertolongan Allah. La bijitin, bukan karena sungguh-sungguh. Walaupun syariatnya harus bersungguh-sungguh syariatnya. Cuma perasaan hatimu jangan. Aku ini makanya aku ini jangan. Ya. Jadi kedua-duanya dalam beragama ini dibutuhkan syariat, tapi harus juga dibarengi dengan hakikat. Hakikat itu teko Allah kabeh iku lho, kudu teko amu hakikat. Syariat itu kudu usaha. Ayo ngaji sergap. Tapi engko kapan oleh ilmu iki semata-mata ilmu dari Allah. Seperti itu. Ya, syariatnya kita doa misalnya, ya Allah berikanlah saya jodoh yang baik, ya Allah saya bangun malam berusaha baik terus apa? Nah, nanti yang memiliki jodoh siapa? Allah. Sebab apa? Kita bisa berdoa, kita bisa itu karena Allah. Jangan sampai gara-gara syair ini dengan pertolongan Allah, bukan dengan kesungguh-sungguhan setiap kemuliaan. Jadi itu apa? Orang pitulunge Allah kok masih awak males, lek Gusti Allah ndadekno mulya pasti mulya. Masih gak ngaji lek Gusti Allah gawe pinter ya pinter. Apa bisa begitu? Nah, bisa, tetap harus ada usaha. Usaha itu namanya syariat. Apa yang akan terjadi itu namanya hakikatnya semua sudah tercatat di dalam catatan Allah di Lauhul Mahfuz. Wong itu tak tatenong ini tak ini apa? Sudah ada catatan Allah. Kita hanya digerakkan oleh Allah. Kita bisa mondok Allah sing ngobano. Hati gelem mondok. Wong tuwa moro diobano. Terus dikai cukupnya. Terus dikai kerasan, dikai seneng itu Allah kabeh. Sehingga nanti kalau berhasil ya Allah yang ngasih hasil. Ya. Tidak ada yang bisa dibanggakan atau disombongkan. Terus fahal jaddun bila jaddin bimujdi. Fal jaddun mongko ora ana utawi pitulung bila jitin kelawan tanpa nemen-nemeni iku bimuji, iku kang nyukupi. Jadi ini kebalikannya. Jadi syariat itu harus dibarengi dengan hakikat juga harus dibarengi dengan syariat. Ini syair itu begitu apa? Hidup ini harus dua-duanya, tidak boleh syariat tok malih dadekno wong iku sombong bakal aku gak tahu. Pondok iku aku apa? Ben-bengi tahajud aku iki sinau sampai makanya aku ngene. Nah, itu syariat tok namanya. Nah, terus hakikat tok ya gak oleh. Masih kamu sargep ya apa lek Gusti Allah gak apa? Ya gak mulyakno gak bakal ya. Masih awak-awakan apa? Males lek Gusti Allah milih aku yo. Nah, itu namanya hakikat tok ndak bisa apa? Ndak bisa seperti orang dapat rezeki itu loh. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Itu hakikat namanya. Sejak sebelum lahir sudah catat rezekinya sakmini itu. Itu hakikat. Tapi syariatnya orang harus usaha, gitu apa? Ya, usaha juga sesuai dengan catatan Allah. Jadi nggak bisa orang itu rezeki kok Allah masih mau menang tok lungguh apa? Gak nyambut gawe lek Gusti Allah kayak rezeki lah, oleh rezeki.
Apa begitu kan? Tidak ya. Tetap harus ada usaha, tapi jangan mengandalkan usaha. Ini kedua-duanya harus dilaksanakan, antara syariat dan hakikat itu harus berjalan bersama sama. Orang hidup tidak boleh hakikat tok ya. Hakikat itu menusuk kau masih sergap catatane rokok yang rokok itu hakikat tok tidak boleh. Untuk syariat tok aku mesti swargane, aku sergap ibadah nih, tidak boleh. Tetap sergap Allah sing nyergapno, bisa Allah sing bisakno, kuat Allah sing nguatno, sehingga berhasil apa? Allah yang mengendaki. Itu namanya syariat sama hakikat. Aku sergap tapi Allah sing nyergapno. Aku aku istiqomah tapi Allah sing nulungi. Sehingga tadi sebab aku mulia ya Allah sing mulyakno. Sebab yang menolong semua dari awal ini Allah. Fahal jatun bila jiddin bimuddi, maka apakah pertolongan Allah tanpa bersungan itu didapat? Tak mungkin ya. Artinya kedua-duanya kemuliaan itu karena pertolongan Allah, tapi ya kemuliaan tidak akan dicapai tanpa bersungguh-sungguh. Jadi maksudnya ini harus kedua-duanya. Wa kam abdin, mongko pirang-pirang kawula yakumu kang ngenggon-ngenggoni maka sapa abad kang ngenggon-ngenggoni sapa abad maka ma'urin ing dalem panggonane wong merdeka. Berapa banyak hamba saya yang menduduki kedudukan orang yang merdeka. Artinya budak tapi jadi orang mulia, jadi orang merdeka ya. Tapi juga sebaliknya ya, lanjutannya ini wa kam hurrin, lan pirang-pirang wong kang merdeka yakumu kang ngenggon-ngenggoni sapa urrin maka ma'abdin ing dalem panggonane wong kang panggonane kawula. Artinya sebaliknya, berapa banyak orang yang tadinya merdeka tapi gara-gara perbuatan yang jelek akhirnya jadi budak ya. Ini salah satu di antara contoh ya. Salah satu di antara contoh Nabi Yusuf itu loh, asalnya diperbudak ya, jadikan budak dijual ya. Tapi karena kebaikan akhlaknya Nabi Yusuf, mulai kecil sabar, ridho, dikapakno terus tetap jujur, tidak berani melanggar, maka akhirnya jadi raja, jadi penguasa, jadi dimuliakan oleh Allah ya. Tapi justru yang tadinya merdeka ya, istrinya raja waktu itu gara-gara akhlaknya tidak baik akhirnya jadi budak istilahnya ya, dihinakan oleh Allah ya. Dan banyak itu orang yang tadinya sombong ya. Dan ini selalu ada di dunia pesantren atau sekolahan ya. Itu pasti ada itu. Di antara sekian banyak orang ono sing senengane sombong, ngenyek koncone, karena dia pinter atau karena dia ganteng atau ayu, karena sugih. Kadang-kadang seneng ngenyek. Ya, koyok-koyok mulya ya. Ternyata setelah sama-sama keluar di masyarakat ya, dibalik gitu loh. Sing biyene ya karena merasa kaya, merasa pinter ya, di istilahnya minta dimuliakan terus ya. Ternyata gara-gara sombong tadi itu, setelah pulang di masyarakat justru sing asali dinyai karena bodoh, welek, melarat. Ternyata ini justru yang di masyarakat jadi orang mulia. Sedang sing senengane ngenyek karena dulu pinter, karena dulu kaya, mungkin ganteng atau ayu, ternyata di masyarakat jadi orang hina. Itu pasti setiap pesantren ada pengalaman seperti itu, setiap sekolahan seperti itu ya. Dulu Abuya Sudi Dahlan Al-Maghfurlah itu sering menyampaikan itu. Teman-temannya di mana ini diceritakan.
yang tadinya dulu di sekolah itu istilahnya bodoh, terus melarat, kadang-kadang dunia konco-konco nih ternyata jadi jenderal ya. Nah, sing senengane ngenyek iku ternyata jadi RT gak jadi opo-opo. Wah, ini kebalikannya. Ya. Kadang-kadang ya yang satu dunia ternyata ini jadi kiai ya. Terus yang biar senengane ngenyek sama sekali tidak jadi apa-apa. Dan saya menyaksikan itu sendiri di pondok-pondok yang pernah saya tempati demikian ya. Saya dulu paling kecil juga paling bodoh ya. Karena saya ya nurut sama orang tua malam itu hampir setiap hari pasti digudo. Yang gudo itu ya justru teman-teman yang dari kampung ya, kampung saya ini. Hampir setiap hari nangisnya, saking bodohnya ya, dan kecil bodoh ya. Tapi subhanallah ya karena sabar masih bodoh tetap ngaji sampai bertahun-tahun seperti tidak. Justru saya merasa terbuka itu ya setelah belajar Quran para kiai setelah belajar bahasa itu ada seneng arti itu akhirnya terbuka dari situ setelah ya ada seneng terus akhirnya diminta naskah itu tambah seneng terus nanti justru ngajak itu. Nah akhirnya justru yang dulu ya setiap hari ganggu sampai sering itu ternyata tidak jadi apa-apa di masyarakat ya. Jadi ada yang dulu selalu ngecek itu justru jadi kernetnya mobil dulu ada yang jadi buruh di pasar seperti itu ya. Jadi orang harus hati-hati, semua itu ada yang menggerakkan, ada yang ada yang menguasai yaitu Allah. Sudah kembali ini katanya berapa banyak budak atau hamba saya karena sabarnya, karena istiqomahnya, karena merendahnya akhlaknya yang baik akhirnya menduduki kedudukan orang merdekatnya mulia padahal dulunya anaknya wong gak duwe, anaknya buruh tapi sergap di pondok akhlaknya api ternyata ya ngangkat derajat orang tuanya di dunia sampai di akhirat itu karena akhlaknya baik. Tapi sebaliknya ada yang ya kaya mungkin terhormat tapi gara-gara sombong suka ngenyek uang ya akhirnya dibalik oleh Allah keadaannya menjadi orang yang paling hina. Ya mari dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila al-ilmu harbun lil muta'ali kassaili harbun lil makanil ali wa qila bijaddin la bijiddin kullu majdin fahal jaddun bila jiddin bimujdin wa kam abdin yaqumu maqama hurrin wa kam hurrin yaqumu maqama abdin. Diharapkan semua saya bahasa Indonesia. Dikatakan ilmu itu adalah musuh bagi orang yang sombong. Sebagaimana banjir adalah musuh bagi tempat yang tinggi. Dan dikatakan dengan pertolongan Allah, bukan dengan bersungguh-sungguh, setiap kemuliaan
maka tidak ada pertolongan tanpa bersungguh-sungguh itu bisa didapat. Maka berapa banyak seorang hamba saya yang menduduki kedudukan orang merdeka, dan berapa banyak orang yang merdeka yang menduduki kedudukan budak. Ya, baca bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qila al-ilmu harbun lil muta'ali kasayri harbun lil makanil ali wa qila bijaddin la bijiddin kullu majdin fahajaddun ila jiddin bimujdin fakam abdin yaqumu maqama hurrin fakam hurrin yaqumu maqama abdin. Ya, nah, sedikit aja sampai sini apa. Sekarang ditutup apa, sholawat tibbul qulub 3 kali supaya hati kita diobati ya dari penyakit-penyakit zahir dan batin oleh Allah. Dan yang kedua, sholawat busro 3 kali supaya kita, keluarga kita, nanti anak cucu kita jadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Sholawat tibbul qulub 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.